if we're loving every day. Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back, it's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where did it all go. We'll be home before. Atau langsung mulai aja? Kan dimulai aja sambil silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, salam sejahtera. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, semoga senantiasa sehat ya, walaupun kita dalam kondisi pandemi saat ini. Jadi dengan kondisi pandemi saat ini tidak menutup aktivitas kita ya untuk bertemu tatap muka langsung secara daring. Semoga hari ini apa yang bisa saya informasikan kepada adik-adik sekalian bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan. Oke, karena ini sesi pertama kita ya, tak kenal maka tak sayang, maka sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan saya menjadi dosen yang baru untuk tim mata kuliah saat ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Yunita Baska, adik-adik atau teman-teman sekalian boleh memanggil saya Bunda Baska atau Bunda Nita boleh ya untuk panggilan akrabnya. Di sini saya sebagai salah satu tim pengajar mata kuliah konsep kebidanan ya, dan terutama saya hari ini saya di tim diamanatkan sebagai koordinator mata kuliah. Baiklah, nggak usah panjang lebar kali ya, kalau untuk alamat dan hobi, kemudian status gitu ya, mana tahu kan udah punya anak atau belum ya. Nah silahkan nanti kalian bisa like dan subscribe di YouTube Bunda aja ya. Oke, kita mulai aja ya adik-adik sekalian. Saya share screen dulu ya. Rasanya nggak ada yang perlu ditanyain dulu ya. Hari ini kan kita masih sesi pertama pertemuan kita. Jadi hari ini mungkin Bunda mau kontrak program dulu ke adik-adik sekalian. Jadi Bunda tampilin untuk RPS dulu ya. Oke, bagaimana? Apakah sudah terlihat di layar screen-nya? Belum, Bu. Belum. Nah, bagaimana Ya, sudah. ini RPS-nya sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Terima kasih atas responnya. Baiklah, di sini ada RPS ya. Bunda tampilkan pakai aplikasi Flipboulder. Cuman ya mungkin karena saya installnya masih agak kurang pas, jadi masih kelihatan watermarknya. Semoga nggak mengganggu adik-adik sekalian ya untuk melihat. Jadi di sini saya tampilin untuk full screen aja ya, atau saya gedein ya. Ini sudah 120. Gimana gede ini ya? Ini ya. Oke, zoom out ya. Semoga bisa terlihat jelas ya. Ya, jadi untuk RPS nih karena kita kontrak dulu ya di awal mata kuliah bahwa kenapa sih penting sekali yang namanya konsep kebidanan. Nah, karena ini mata kuliah ini yang menjelaskan tentang bidan sebagai tenaga kesehatan dan bidan sebagai profesi. Jadi ini awal-awal dasar yang menjadi filosofi bidan. Kenapa kalian mau jadi bidan? Apa sih bidan itu gitu ya? Nah ini metakognitifnya yang akan kita capai ya. Kalian akan terbagi menjadi pengetahuan, afektif, dan kognitif psikomotor ya. Oke, untuk rencana awal ini ya, mata kuliah ini terdiri dari 2T, 1P ya, atau bobotnya itu totalnya ada 3 SKS ya. Jadi dengan SKS yang cukup gede ini diusahakan kalian tuh bagus ya nilainya karena sangat mendongkrak. Jadi di deskripsi mata kuliah ini bisa dilihat bersama. Sorry karena udah terlalu gede jadi saya kecilkan sedikit biar terlihat di bagian deskripsi mata kuliah. Nah di sini ya, pada materi kuliah ini akan menjelaskan tentang bidan sebagai tenaga kesehatan dan bidan sebagai profesi ya, di mana kesempatan pembelajarannya ini untuk membentuk karakter diri ya sebagai bidan yang handal, berwibawa, bertanggung jawab, tanggap, dan peduli terhadap kebutuhan terutama wanita secara keseluruhan. Di sini timnya ada saya, ada Bunda Lydia ya. Nah gitu ya. Untuk teorinya saya ada 30, UASnya untuk kehadiran saya juga kehadirannya saya buat di sini mana ya? Oh, mungkin agak kepotong di bagian bawah ya. Jadi nggak apa-apa, di sini ada UTS-nya 30, bobotnya, UAS 30 ya, dan penugasan 40-nya. Di sini dimasukkan di dalam
P-nya juga saya masukin ya, bobotnya. Oke. Saya rasa cukup ya kita di sini. Nanti saya kasih aja soft file-nya kalau kalian mau ambil dan harus kalian kuasai ya. Kalian pelajari gitu ya. Kalian jadi tiap minggu itu kalian sudah tahu apa-apa aja sih yang menjadi bahan-bahan kalian untuk memulai perkuliahan. Jadi saya harapkan kalian misalnya di sesi pertama ini kan saya masuk untuk kontak program dulu, kemudian nanti di minggu kedua itu materinya terkait sejarah perkembangan bidan gitu-gitu ya. Nah, silakan kalian bisa baca aja. Kita ada nanti di sini tanggal UTS juga tanggal UAS-nya. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak untuk RPS-nya? Bagaimana? Bu. Bu, mau tanya Bu. Ya, silahkan. Boleh minta nomor kontak dosen koordinatornya Bu? Oke, siap. Nanti saya kasihkan ya setelah sesi ini kita selesai. Nggak usah dicatat sekarang ya. Oke. Baiklah, saya stop share dulu. Kita siap untuk memulai perkuliahan hari ini ya. Nggak ada Ya, ditanya Bu. lagi ya, adik-adik sekalian. Oke, kita lanjut di sesi materi awal. Ini materi pengantar ya, jadi kalau misalnya adik-adik sekalian ada yang kurang jelas, boleh Bu instruksi, ada yang mau ditanyain silahkan ya. Nanti di sesi akhir saya akan meminta pendapat dan saya akan masukkan ke kuisis ya. Jadi kalian juga harus siap, internetnya harus selalu aktif dan juga HP-nya juga. Mohon untuk menghidupkan semua layar video ya, jangan sampai ada yang nutup. Nanti, nah ini ya. Kalau nggak cukup, sudah terlihat belum adik-adik sekalian untuk tampilan materi kita hari ini ya? Sudah jelas Bu. Oke, siap. Jadi di sini saya dan tim sudah membuat modulnya ya. Modulnya nanti saya berikan bentuk e-modul. Kalau hari ini saya akan menampilkan PPT aja. Jadi dalam durasi yang cukup singkat ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar awal terkait filosofi dan definisi bidan. Apa sih yang menjadi yang adik-adik ketahui terkait bidan? Ada yang tahu? Mbak Else, Mbak Else gimana? Bidan apa sih kalau terpikir dengar kata bidan? Bidan merupakan suatu profesi di bidang kesehatan, di mana bidan itu memberikan suatu asuhan kebidanan sepanjang siklus mulai dari hasil konsepsinya hingga usia lanjut. Itu merupakan definisi bidan itu sendiri. Jadi bidan itu merupakan suatu pekerjaan profesional, gitu. Jadi dia memiliki tugas dan fungsinya sebagai bidan yang mendasari daripada filosofi kebidanan. Baik, terima kasih ya Mbak Else, baik sekali, lengkap dan komplit juga jawabannya. Kayaknya udah jadi bidan ya, sudah siap maksudnya mau jadi bidan ya. Oke, calon bidan yang baik. Nah, baiklah, saya sedikit menguraikan ya, cukup dari salah satu temannya tadi yang mewakili ya. Di mana kita ketahui dulu dasar kata yang namanya kata filosofi itu, yakni merupakan suatu filsafah ya. Filosofi itu menjadi ilmu ya, adalah suatu bentuk ilmu yang mengkaji tentang akal budi, mengenai hakikat ya, pandangan hidup ya. Dihubungkan ke room 3. Kita sorry, kenapa Mbak Elsa? Oh enggak ya, baiklah, maaf ya kalau tadi ada gangguan teknis biasa. Ya. Iya, kalau itulah namanya suka dukanya kalau kita kuliah daring saat ini. Baiklah, kita lanjut aja ya. Tadi saya sempat terpotong gitu konsentrasi saya. Oke, kita lanjut aja untuk filosofi kebidanannya. Apa sih kalau yang kita kenal dari dasar-dasar hidup ini? Ini kan mengkaji tentang akal budi kita ya, tentang hakikat yang ada. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kebidanan, yakni itu filosofi kebidanan menjadi suatu pandangan hidup atau penuntun ya bagi seorang bidan dalam memberikan pelayanan kebidanannya. Jadi benar-benar yang banyak aspek terkait di sini lebih humanis ya. Nah jadi kalau dari menurut profesi bidan itu kalau secara nasional yakni ada kita ketahui dan sudah diakui oleh undang-undang ya atau peraturan pemerintah Indonesia ya.
juga diakui oleh ICM atau International Conference Midwifery ya, IFGO dan WHO. Nah, di sini ya peran bidan itu bidan mempunyai suatu wewenang ya dan menjadi suatu profesi ya yang bertanggung jawab dalam menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi, memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak ya, terutama dalam hal ini siklus wanita secara keseluruhan. Mulai dari dia remaja, kemudian prakonsepsi, hamil ya, kemudian proses bersalinnya, masa nifasnya, kemudian membesarkan dan mengasuh anaknya, dan juga bidan dalam lingkup masyarakat. Nah, di sini teman-teman atau adik-adik sekalian bisa baca aja gitu ya, bisa dilihat bersama bahwa bidan itu meyakini bahwa siklus seorang perempuan itu suatu hal yang fisiologis ya. Dia berhak, seorang bidan itu yakin ya bahwa setiap individu itu berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, memuaskan dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan masing-masing. Kemudian juga bidan itu hakikatnya ya tahu bahwa seorang wanita itu akan melewati fase menstruasi, kehamilan, persalinan yang fisiologis gitu ya. Oke. Di sini banyak sekali ya penjelasan-penjelasan mengenai hakikat-hakikat dan dasar filosofi kebidanan ya. Intinya di sini kita sambil skip aja ya, bahwa beberapa poin yang menjadi falsafah Ashwin ini ada 7 poin dasar, yakni keyakinan dasar bahwa seorang bidan itu mempunyai tuntunan dan keyakinan dasar bahwa suatu kehamilan dan persalinan itu hal yang fisiologis ya. Seorang wanita itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ya, sesuai dengan apa yang sedang dia alaminya atau fase yang sedang dia lewati. Nah, kalau untuk keseluruhan bisa kita lihat bersama ya, bidan itu dari kata bahasa Inggris midwife ya, artinya with woman ya, bersama wanita. Jadi kalau dalam bahasa Prancisnya itu sage femme. Benar nggak ya saya ngomong, maaf ya kalau agak celepotan, bukan orang Prancis soalnya ya, artinya wanita yang bijaksana. Oke, nah ini ada definisi-definisi lain ya yang bisa adik-adik lihat bersama dari WHO, kemudian dari IBI sendiri ya. IBI itu tahu ya, Ikatan Bidan Indonesia. Jangan-jangan ada yang nggak tahu nih IBI apa ya. Jadi kalau untuk IBI ya itu dari definisi dari IBI bahwa bidan itu merupakan suatu wanita ya, bukan laki-laki. Nah, tadi with woman ya. Kalau laki-laki dan dia bidin ya. So, kalau bidan yaitu seorang wanita yang lulus dari pendidikan bidan, diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki kompetensi, kualifikasi dan terregister ya, atau tersertifikasi. Jadi dia udah lisensi yang minimal sekarang itu harus D3 ya, gitu ya. Jadi kalau udah dapat lisensi ini, si bidan berhak untuk menjalankan praktik. Kalau saat sekarang kan kita sudah kenal namanya profesi ya. Jadi kalau profesi itu udah harus lanjut ke profesi untuk dapat lisensi masing-masing, dia bisa buka praktek sendiri gitu. Dan lulus juga uji kelayakan gitu dari ininya. Oke. Ada dari kepanjangan ya, dari 51 tahun IBI, ini bidan, bakti ibu demi anak negara. Oke. Oke, untuk pelayanan-pelayanannya apa aja sih yang bidan berikan ya? Jadi bidan itu ada sasaran ya, ada sasaran poin pentingnya yakni dia memberikan pelayanan dalam pelayanan kesehatan primer ya, kolaborasi dan rujukan. Kalau primer ya, itu bidan yang secara penuh ya tanggung jawabnya secara langsung. Kalau kolaborasi itu biasanya dia dilaksanakan bersama-sama bidan dan teman sejawatnya. Kalau rujukan dia akan meningkatkan mengarah ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Biasanya itu karena ada indikasi atau kasus-kasus tertentu ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait penjelasan saya? Mungkin saya terlalu cepat atau gimana? Silakan. Masih bisa mengikuti Bu. Oke, kita lanjut ya. Waktu kita sudah hampir semakin sedikit nih ya. Oke, untuk prakteknya ya, kita bisa lihat di sini ada penerapan ilmunya ya.
Oke, di sini ada terkait model asuhannya, kemudian di sini ada proses asuhan kebidanan itu yang bagaimana sih bentuknya ya, dia harus dinamis, fleksibel gitu ya, dan sesuai dengan standar etik kebidanan. Untuk pengantar saya rasa cukup dulu ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Silakan terkait filosofi bidan, filosofi dasar-dasar gitu. Oke, silakan bertanya aja, nggak apa-apa. Saya kasih waktu sesi sekitar 5 menit. Nanti baru kita lanjutkan untuk tes formatif singkat ya, yang harus kalian ya supaya saya bisa lihat langsung kehadiran dan keaktifan kalian serta pendapat kalian. Silakan, saya buka sesinya. Mungkin ada Mbak Adi atau Mbak Lisma, Mbak Guntur. Pura-pura semuanya jadi bidan dulu ya. Halo, lihatnya saya. Sudah cukup jelas semua, nggak ada yang mau nanya nih? Benar, nggak ada Saya yang mau boleh nanya, Bu. Ya, boleh silakan. Bu, kalau untuk jadi bidan tuh hal apa yang harus paling mendasar dimiliki ya, Bu? Oke. Wah, pertanyaannya ini benar-benar kritis ya. Nah, mungkin sebelum saya menjawab secara keseluruhan, saya pengen dengar komentar yang lain dulu deh. Masa saya terus dari tadi jawab-jawab ya? Silakan dong, Bunda, Mbak Lisma, coba apa sih yang menjadi dasar kamu mau jadi bidan nih, calon bidan ya sekarang? Silakan, apa yang menjadi kompetisi atau dasarnya nih yang harus dimiliki seorang bidan? Sok, silakan. Di-unmute sendiri aja ya. Oh, nolong orang banyak, Bunda. Oke, menolong. Kalau menolong berarti sudah harus ada keterampilannya ya yang bagus. Oke, ada yang lain boleh berkomentar silakan. Mbak Guntur atau Mbak Putra? Oke, izin menjawab. Iya, silakan. Kalau menurut saya yang harus dimiliki sih sebelum nanti arahnya ke keterampilan itu, seorang bidan itu harus penuh ini ya, empati, punya rasa kasih sayang dulu, cinta ke anak-anak, cinta sesama. Karena kalau kita nengok di pelayanan ya, mungkin pengalaman Ibu Ratu atau mungkin Pak Alekson ke puskesmas atau mungkin beberapa teman-teman yang lainnya ya, terkadang ya entah mungkin karena permasalahan apa sehingga beralih ya kita memperoleh pelayanan yang kurang baik. Kalau saya rasa itu dulu sih, rasa empati dulu pada sesama. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, bagus sekali jawabannya dari Mbak Putra. Oke, bagus sekali ya, seorang bidan itu ada namanya soft skill-nya ya. Dan terkait ke heart-nya, hatinya, empatinya, rasa pekanya yang harus baik juga terhadap sesama. Silakan ada lagi yang mau nambahin sebelum kita rangkum semua? Dan saya tambahin juga, silakan. Mungkin Mbak Sri Rahayu? Sok Mbak. Ya. Nah, kalau untuk sekarang, saya mau bertanya nih sama Bunda Nita. Kalau untuk sekarang itu, kalau teknisnya, apakah bidan itu harus memiliki lisensi tersendiri untuk membuka praktek seperti gambaran apa ya? Karena nanti kalau saya setelah selesai perkuliahan, saya menginginkan untuk membuka praktek. Kira-kira tips-tipsnya seperti apa ya, Bunda? Oke, terima kasih Wah Berarti ini jenis pertanyaan baru ya. Oke, kalau yang untuk pertanyaan dari Mbak Ratu tadi mungkin bisa saya simpulkan aja dulu sebelum kita melompat ke pertanyaan baru ya. Jadi seorang bidan itu harus memiliki ranah afektif, kognitif, dan psikomotor ya. Dalam satu lingkup keseluruhan itu ada di sana soft skill-nya, hard skill-nya, kemudian juga sudah mampu memberikan mendiagnosa dengan tepat, juga melakukan intervensi sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan terutama harus berdasarkan rasa empati yang tinggi ya, kemudian memiliki jiwa kepekaan yang baik ya, dan juga
tata krama sopan santunnya. Nah, itu ya secara keseluruhan gimana? Saya balikin dulu ke pertanyaan awal kepada Mbak Ratunya. Oke. Ya Bu, sudah paham Bu. Luar Oke, biasa jadi makasih bidan. ya. Iya, karena bidan itu merupakan suatu profesi yang mulia ya. Oke, pertanyaan baru nih dari Mbak Else. Oke, karena waktu kita sudah hampir sedikit ya, jadi saya langsung ringkas aja. Jadi tadi nanya apakah bidan itu udah bisa langsung ya, atau ada tips-tips khusus untuk membuka klinik ya kalau udah tamat? Seperti itu, Wah, Bunda. luar biasa. Berarti Mbak Else ini kalau nanti udah siap jadi bidan udah aja deh langsung mau buka praktek. Nah, kalau sekarang berdasarkan peraturan pemerintah ya ada PRUU, nanti kita bisa pelajari lebih lanjut di pelayanan dan konsep-konsep teori yang lainnya. Jadi untuk membuka layanan praktik bidan itu memang kita sudah harus memiliki lisensi. Dalam hal ini ada namanya sertifikasi uji kompetensi ya atau STR-nya ya, surat tanda registrasi bidan. Selanjutnya kita ada dapat surat izin praktik bidan SIPB ya, karena di sana juga ada dari tim khusus mereka akan melihat dan survei lapangan atau lokasi langsung untuk kelayakan lokasi, kelengkapan alat-alat dan bednya gitu-gitu semua ya. Nah itu semua sudah ada standarnya. Nah kalau dari bidannya sendiri yang harus dipersiapkan yaitu tadi minimal dia sudah harus D3 dan sekarang sudah harus ada profesi langsung ya Mbak ya. Kalau saat ini kalau di desa-desa terpencil ya syukur-syukur dah alhamdulillah udah dapat sudah ada yang D3 aja udah alhamdulillah, tapi dia sudah lulus STR pastinya ya, sudah ada namanya sertifikat UKOM-nya gitu. Selanjutnya mempunyai skill yang baik ya, bisa bersosialisasi juga dengan masyarakat. Saya rasa itu cukup. Kalau untuk yang sekarang ini kesininya sudah harus ada profesi itu tadi, sudah harus menempuh pendidikan profesi. Bagaimana Mbak Elsie? Rasa ada yang kurang atau ada yang belum puas? Ya, terima Boleh kasih bertanya lagi? informasinya. Terima kasih Pak Guntur. Ini waktunya pas Oh, nih. udah. Iya, Nanti di waktunya sesi Pak. berikutnya ya. Oke, karena waktunya Ibu tinggal Dwi, ya. 5 menit lagi ya Bu ya. Saya Ya. di sini kita di forum chat, saya gede banget ya. Sorry. Saya di sini akan minta pendapat teman-teman sekalian ya. Silakan lihat chat Zoom kita. Nah, di sini silakan Anda login ke padlet.com Baskadwi strip quiz konsep. Saya share screen aja deh biar gede ya. Saya udah buka notepad-nya. Oke. Di sini. Bagaimana? Atau sudah muncul belum? Saya meminta tanggapan dari teman-teman sekalian. Nah, silakan dong menanggapi. Ya, silakan Bapak Ibu, coba kita cek juga nih sambil ya. Jika sudah lulus Bantuin. sebagai seorang bidan yang tersertifikasi, langkah apa selanjutnya yang akan saudari kerjakan? Kok kurang gede ya, gimana saya nampilinnya ya? Mohon maaf ya, saya juga Bunda juga sambil belajar tentang IT-nya. Jadi kenapa ini yang nggak gede ya? Biasanya akan muncul kan di Padlet saya gitu ya. Wah, sudah ada yang nanggapin nih. Wah, luar biasa. Oke. Ya, ini saya tampilin ke atas nggak bisa ya, Bu ya? Edit pasti. Aja deh. Oke, sudah dapat nih tanggapannya. Ya, Bu, ada yang pengen buka praktik. Ini belum ada stop share saya. Oh, saya stop share dulu deh. Mohon maaf. Share screen-nya saya buka dulu ya. Ternyata nggak kelihatan. Saya kirain udah kebuka. Nah,
Apakah sudah terlihat belum ininya? Sudah, coba. Sudah. Sudah, share screen-nya sudah terlihat ya. Aduh, kok jadi kecil. Wait. Udah gede itu, Mbak. Oke. Nih, sudah ada 2 tanggapan ya. Akan mengabdikan diri ke masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik. Alhamdulillah. Mana nih? 3 lagi, silakan nanggapin. Sudah ya Bu ya, saya rasa ya Bu ya. Ya. Oke, semua sudah memberikan tanggapan yang baik. Terima kasih untuk sesi dan pertemuan kita hari ini. Ya, beri aplaus dulu dong untuk semua yang semangat ya. Semoga senantiasa selalu sehat, keep healthy ya, keep your human body system ya. Soalnya kita lagi dalam masa pancaroba. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua di pertemuan berikutnya. Luar biasa, very awesome ya. Ya Pak Alexson, silakan diberi tanggapannya Pak. Ya, terima kasih Bu Eva. Ya, bagus ya Bunda Dita ya, tampak sudah rileks gitu ya. Sudah rileks, antusias gitu ya, tampak dan cukup berhasil dalam memotivasi mahasiswa. Dengan cara-cara yang cukup interaktif. Jadi maaf ini ya, karena saya ini ada di pinggir jalan. Jadi mungkin ada suara kendaraan yang agak keras terdengar gitu. Ya, karena ya maklum lah di pinggir jalan ini kadang-kadang ada truk, ada apa gitu. Ada gangguan suara. Jadi bagus ya, cukup antusias saya lihat Bunda Nita ya. Jadi kalau saya lihat di misalkan kesiapan mengajarnya dilihat dari RPP tadi itu bagus itu ya. Saya rasa saya juga minta peserta lain nanti untuk di awal coba dilihatkan sekilas RPP-nya gitu ya. Seperti yang tadi dilakukan oleh Bunda Nita gitu ya. Sudah bagus. Kemudian dalam membuka menutup ya salah satunya karena ini pertemuan pertama menjelaskan RPP itu penting gitu ya. Saya rasa perlu gitu ya. Hanya mungkin perlu dilengkapi dengan saya tidak tahu apakah mata kuliah ini Bunda Dita ada kaitan dengan mata kuliah sebelumnya. Misalnya gitu ya. Ada enggak? Belum Pak, karena ini konsep kebidanan itu mata kuliah dasar atau di awal untuk semester 1 tingkat 1. Oke. Iya, Oke. jadi di awal-awal. Ya, kalau belum sudah bagus apa yang disampaikan tadi. Tapi bisa saja misalkan di awal itu dikaitkan dengan beberapa materi yang sebelumnya sudah mereka pelajari. Bahwa materi ini sebenarnya tidak berdiri sendiri gitu ya. Ini